Aceh adalah negeri yang lahir jauh sebelum Indonesia mengenal dirinya sendiri. Pada masa Sultan Iskandar Muda, Aceh bukan sekadar kerajaan, tetapi sebuah kekuatan dunia. Pelabuhan Aceh disinggahi pedagang Arab, Persia, Turki, dan Eropa. Hukum Islam ditegakkan, adat dijaga, dan kekuasaan dijalankan dengan wibawa. Aceh mengatur dirinya sendiri, menentukan arah hidupnya sendiri, dan berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar. Pada masanya, ingatan tentang kejayaan ini tidak hilang, karena ia tertanam dalam jati diri rakyat Aceh, bahwa kami pernah berdaulat, dan tahu rasanya berdiri dengan kepala tegak. Ketika Belanda datang, mereka tidak menemukan tanah kosong. Mereka menghadapi rakyat yang sadar akan kehormatannya. Perang Aceh bukan perang singkat, tetapi perang panjang yang menghabiskan puluhan tahun. Belanda boleh mencatat kemenangan di atas kertas, tetapi di lapangan Aceh tidak pernah benar-benar tunduk. Ulama memimpin perlawanan, rakyat bertahan dari kampung ke kampung. Kekerasan kolonial dijalankan tanpa belas kasihan. Kampung dibakar, rakyat dipaksa tunduk, bahkan dipaksa menghormati simbol penjajah. Namun yang paling menyakitkan bukan hanya kekerasan fisik, melainkan usaha mematahkan martabat orang Aceh. Dari masa inilah, Aceh belajar bahwa kekuasaan sering datang dengan pemaksaan, bukan keadilan. Jepang menggantikan Belanda, tetapi penderitaan tidak berakhir. Kekuasaan berganti, penindasan tetap sama. Rakyat Aceh kembali menjadi korban perang yang bukan pilihan mereka. Kelaparan, kerja paksa, dan ketakutan menjadi bagian dari hidup sehari-hari. Namun, di tengah penderitaan itu, tumbuh harapan baru. Kemerdekaan. Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan tahun 1945, Aceh menyambutnya dengan keyakinan. Aceh tidak menunggu diperintah. Rakyat mengumpulkan emas, menjual harta, membeli pesawat untuk republik yang hampir runtuh. Aceh menjadi daerah modal perjuangan. Semua itu dilakukan bukan karena Aceh tidak punya identitas, tetapi karena Aceh percaya bahwa Indonesia akan menjadi rumah bersama yang adil. Saat itu, Aceh memilih setia. Namun setelah negara berdiri, perlakuan terhadap Aceh berubah. Status Aceh dilebur, janji otonomi diingkari. Ulama dan pemimpin lokal disingkirkan dari pengambilan keputusan. Rakyat Aceh merasa bukan lagi mitra, tetapi bawahan. Dari kekecewaan inilah muncul perlawanan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia di Aceh, dipimpin Daud Bereueh. Perlawanan ini bukan lahir dari keinginan memisahkan diri, tetapi dari rasa dikhianati. Aceh akhirnya ditenangkan kembali, tetapi luka kepercayaan sudah terbentuk. Tahun-tahun berikutnya, Aceh kembali setia. Namun sejarah berulang dengan wajah baru. Gas alam Arun ditemukan. Exxon Mobil masuk. Kekayaan Aceh mengalir keluar dalam jumlah besar. Aceh menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar negara. Tetapi rakyat Aceh tetap miskin. Infrastruktur minim, pendidikan tertinggal, dan suara rakyat tidak didengar. Ketimpangan ini melahirkan kemarahan yang terpendam. Tahun 1976, Gerakan Aceh Merdeka lahir, membawa narasi bahwa Aceh kembali dijarah atas nama negara. Negara menjawab perlawanan itu dengan kekuatan militer. Tahun 1989, Aceh ditetapkan sebagai daerah operasi militer. Inilah periode tergelap dalam sejarah Aceh modern. Penangkapan tanpa proses hukum, penyiksaan, pembunuhan, dan pembantaian terhadap warga sipil terjadi secara sistematis. Tragedi Simpang KKA, pembantaian TGK, Bantakiah, dan banyak peristiwa lain meninggalkan trauma mendalam. Tidak ada pengadilan yang adil. Tidak ada pertanggungjawaban yang jelas. Yang ada hanya ketakutan yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka. Tahun 2004, ketika konflik belum sembuh, tsunami datang menghantam Aceh. Ratusan ribu nyawa hilang dalam hitungan menit. Kota-kota rata dengan tanah. Tsunami bukan hanya bencana alam, tetapi titik balik sejarah. Konflik berhenti bukan karena keadilan, tetapi
karena semua pihak lelah dan hancur. Dari puing-puing itulah lahir perjanjian Helsinki tahun ke-2005. Senjata diturunkan, perang dihentikan, dan Aceh diberi otonomi khusus. Namun damai tidak otomatis menyembuhkan luka. Banyak kasus pelanggaran HAM tidak diselesaikan. Korban tidak mendapat keadilan. Pelaku tidak dimintai pertanggungjawaban. Aceh dipaksa melangkah maju tanpa pernah benar-benar menoleh ke belakang. Hari ini, Aceh menghadapi bentuk luka yang lain. Hutan dibuka besar-besaran. Sawit dan tambang masuk. Sungai rusak, tanah kehilangan daya serap, dan banjir datang hampir setiap tahun. Rumah tertimbun lumpur, sawah rusak, masyarakat hidup di pengungsian tanpa kepastian. Bencana ini bukan takdir semata, tetapi akibat kebijakan dan eksploitasi. Ironisnya, hasil kekayaan itu tidak dinikmati rakyat Aceh. Sementara dampaknya harus kami tanggung sendiri. Inilah sebabnya Aceh masih terasa sakit. Bukan karena kami ingin terus marah, tetapi karena keadilan tidak pernah benar-benar datang. Dari masa kejayaan, penjajahan, pengkhianatan, pembantaian, hingga eksploitasi hari ini, Aceh selalu diminta berkorban. Dan ketika kami meminta keadilan, kami sering diminta diam. Aceh tidak meminta diistimewakan. Aceh hanya ingin diperlakukan adil. Karena bangsa yang besar bukan bangsa yang menutup luka sejarahnya, tetapi bangsa yang berani mengakuinya dan menyembuhkannya. Inilah Aceh, dari tahta kejayaan hingga tanah para korban. Inilah arsip yang tidak pernah selesai.